近年、いじめが大きなニュースになっています。Penindasan telah menjadi berita besar dalam beberapa tahun terakhir. 2019年、文部科学省の調査によれば、いじめの認知件数は、小学校が約43万件、中学校が約10万件、高校が約2万件と、かなりいじめは多いです。また、2018年、ユネスコ統計研究所の発表によれば、世界の10代の約3分の1がいじめを経験したことがあるそうです。Menurut survei Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, dan Sains Teknologi pada tahun 2019, jumlah kasus perundungan yang diketahui sekitar 430.000 di sekolah dasar dan 100.000 di sekolah menengah pertama dan 20.000 di sekolah menengah atas. Selain itu, menurut Institut Penelitian Statistik UNESCO pada tahun 2018, sekitar sepertiga remaja di dunia rupanya pernah mengalami perundungan. このように世界中で起きているいじめですが、もしいじめられると体にはどんな影響があるのでしょうか。Perundungan terjadi di seluruh dunia, tapi apa dampaknya terhadap tubuh dan jika Anda... 今回はそんないじめについての疑問を解き明かしていきます。実はいじめられることによる影響は本当にたくさんあります。例えばいじめによって肉体的にも精神的にもダメージがあり、怪我やうつ病はもちろん自殺のリスクまで高まってしまいます。またフランスの科学者であるミシェル・ケリー・アーウィングさんの研究によれば、子供の頃にいじめや虐待といった大きなストレスを受けると、その影響が大人になっても続くそうです。これは健康、教育レベル、BMI といった様々なことに関係しているそうです。さらにいじめは脳にまで影響があります。2018年。Kali ini kami akan mengklarifikasi beberapa pernyataan seputar bullying. Faktanya, banyak dampak yang ditimbulkan akibat bully. Misalnya penindasan dapat menyebabkan kerusakan fisik dan mental. Hal ini meningkatkan resiko penyakit bahkan bunuh diri. Menurut ilmuwan Prancis, Michelle Kelly Irving, ketika anak-anak masih kecil jika Anda terkena stres besar seperti perundungan atau pelecehan, dampak akan terus berlanjut hingga Anda dewasa. Hal ini tampaknya berkaitan dengan berbagai hal seperti BMI. Dampak bagi tingkat kesehatan lebih jauh lagi, seperti intimidasi, bahkan dampak mereka lebih jauh. イギリスのキングスカレッジロンドンの研究によれば、長期間いじめられた人は運動と学習に関連する脳の比較と微聴覚が小さくなっていることが分かりました。Menurut studi tahun 2018 yang dilakukan King College London di Inggris, orang yang pernah mengalami perundungan dalam jangka waktu lama membandingkan otak yang berkaitan dengan gerakan dan pelajaran dan menemukan bahwa inti quadratus lebih kecil. これはストレスホルモンのコルチゾールが原因だと考えられています。そしてコルチゾールによる脳の萎縮はいじめの被害者だけではなく、戦争から帰ってきた兵士や性的暴行の被害者にも見られることから、いじめによる影響がいかに大きいかがわかります。恐ろしいことに、いじめは被害者の子供にまで影響があります。Hal ini diduga disebabkan oleh hormon kortisol dan atrofi otak akibat tidak hanya terjadi pada korban perundungan. Dampak pengetatan juga terlihat pada tentara yang kembali dari perang dan menjadi korban kekerasan seksual. Dapat Anda lihat seberapa menakutkannya bullying bahkan berdampak pada anak-anak. して生まれてきた子供は、より不安を感じやすく、社会性が低い傾向が見られたそうで、親が受けたストレスによる影響が遺伝子レベルで伝わっていることが確認されました。つまりいじめはいじめた瞬間、肉体的にも精神的にもダメージを与えるだけではなく、被害者の脳にもダメージを与え、さらにその子供にまで悪影響を与える可能性があるという、とんでもなく恐ろしい行為です。Sebuah penelitian The Treve University di Amerika Serikat menemukan bahwa stres pada tikus berdampak negatif pada sperma anak-anak yang
lahir dengan cara ini mungkin lebih mengalami kecemasan pada kecenderungan memiliki keterampilan sosial yang rendah. Telah dipastikan bahwa dampak stres yang dialami orang tua dikeluarkan pada tingkat genetik. Pada kata lain, bullying dapat tidak hanya menimbulkan kerugian fisik dan mental saja, namun juga kerugian pada anak-anak juga. であるドーパミンが増加することで快楽を感じることが分かっています。また、2019年、アトランティック大学の研究によれば、親がいじめが生まれる要因として最も大きいということが分かりました。子供に対し、こんなこともできないの？といったプライドを傷つけるような叱り方を繰り返すことによって、相手に文句を言えずにいじめられたり、他人との距離がうまく取れずにいじめてしまったりするそうです。いじめは私たちの想像以上にたくさんの悪影響があります。そして人の人生を破壊する本当に恐ろしい行為ですので、いじめという問題を決して軽視してはいけません。今回 Jadi mengapa intimidasi bisa terjadi? Menurut ilmuwan Nobuko Nakano, bullying merupakan upaya untuk melindungi kelompok dengan menghilangkan suatu yang berbeda. Tampaknya hal ini itu lahir dari naluri manusia. Selain itu, kedekatan Jepang dan Irak juga menjadi penyebab terjadinya perundungan dan penindasan. Penindasan meningkatkan dopamin atau zat kimia kesenangan di otak sehingga menimbulkan kesenangan. Selain itu, pada tahun 2019, sebuah studi oleh Atlantic University menemukan bahwa orang tua bertanggung jawab atas kelahiran anak. Jangan marahi anak Anda dengan cara yang melukai harga dirinya dan mengatakan bahwa mereka tidak bisa melakukan hal ini atau hal itu. Dengan mengulangi hal ini, mungkin ditindas tanpa bisa mengeluh kepada orang lain atau mungkin bisa menjaga jarak. Pengetatan memiliki banyak dampak negatif daripada yang bisa dibayangkan, dan karena ini adalah tindakan yang benar-benar mengerikan dan menghancurkan kehidupan orang lain, kita tidak boleh menganggap enteng masalah pengetahuan ini. はいじめについて解説しました。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた次の動画で。Kali ini saya menjelaskan tentang bullying. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.